Kalian ingat dengan berita akhir tahun 2023 lalu? Yap, tangisan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un saat berpidato di pertemuan Ibu Nasional tahunan kelima di Pyongyang, Korea Utara. Dia menitikkan air mata saat membacakan keterangan mengenai penurunan populasi Korea Utara yang mengkhawatirkan. Sebuah negara bisa diprediksikan mengalami kepunahan jika dilihat dari beberapa faktor, seperti adanya perang, bencana alam, serta penurunan tingkat kelahiran juga menjadi masalah utama yang mendorong laju kepunahan negara. Ternyata memang banyak negara yang mengalami penurunan kelahiran, salah satu alasannya karena gaya hidup yang mulai berubah hingga anti terhadap pernikahan. Padahal jika negara tersebut mengalami krisis populasi, akan menimbulkan banyak masalah baru seperti penurunan jual beli barang dan jasa, penutupan sekolah, hingga penurunan produktivitas industri dalam negeri yang akan membunuh perekonomiannya sendiri. Nah, berikut ini ada 5 negara yang mengalami krisis populasi dan terancam punah. Yang pertama ada negara Jepang. Fenomena depopulasi penduduk berusia muda terjadi di negara yang dikenal sangat profesional dalam bekerja ini nih. Alhasil banyak sekolah yang terpaksa ditutup akibat tak memiliki murid. Dalam pemberitaan Reuters 2023 lalu, 2 siswa bernama Eita Sato dan Aoi Hoshi menjadi satu-satunya sekaligus lulusan terakhir di SMP Yumoto, yang terletak di desa Tenei, Prefektur Fukushima, Utara Jepang. Akhirnya SMP itu akan ditutup secara permanen setelah 76 tahun berdiri. Menurut mereka, pernikahan adalah pilihan terburuk. Bagi laki-laki, menikah artinya dia bekerja untuk membiayai istri dan anaknya, sementara bagi perempuan, menikah artinya kehidupan perbudakan kontrak karena masih kentalnya budaya patriarki di sana. Peluang seorang wanita untuk dipromosikan naik jabatan di Jepang bahkan dapat berhenti begitu dia menikah, sehingga ia akan berakhir menjadi ibu rumah tangga tanpa penghasilan mandiri. Yang ada di benak mereka adalah bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membahagiakan diri sendiri. Menikah seolah tak ada gunanya karena akan merepotkan dirinya dengan punya pasangan, anak, hingga pekerjaan rumah yang sangat banyak. Jepang juga memiliki kultur kerja yang cukup keras. Sangat umum bagi karyawan Jepang untuk bekerja sampai mati atau disebut dengan istilah karoshi. Daftar statistik menyebutkan jika hanya ada 12,8% jumlah anak-anak dari populasi penduduk Jepang. Populasi orang lanjut usia di sana justru semakin banyak. Makanya kita sering dengarkan orang Indonesia yang menjadi perawat lansia di Jepang. Ya karena anak mudanya sudah tidak ada guys. Kalian tertarik? Pada tahun 2022, Jepang memiliki angka kelahiran yang sangat rendah. Jumlah angka kelahiran Jepang saat itu hanya mencapai 799.728 orang. Jumlah tersebut hampir lebih rendah setengahnya dalam waktu 40 tahun terakhir. Tidak hanya itu saja, angka kematian di Jepang bahkan sudah melampaui angka kelahiran dalam waktu 1 dekade lebih. Yang kedua ada negara Korea Selatan. Dengan kemajuan negaranya, Korea Selatan ternyata diprediksi akan mengalami kepunahan di tahun 2750. Hal ini dikarenakan rendahnya jumlah kelahiran. Bayangkan aja prediksi kelahiran setiap tahun mencapai 0% jika tak ada program pemerintah yang mengatasi masalah ini. Dilansir dari The Korea Times, pemerintah Korea Selatan mencatat jumlah bayi yang lahir di negara itu mencapai rekor terendah pada November 2022 lalu. Data statistik Korea mencatat hanya 18.982 bayi yang lahir di November alias turun 4,3% dari tahun sebelumnya. Jumlah ini menandai angka terendah sejak tahun 1981. Usia menikah orang Korea juga ternyata semakin mundur. Jika sebelumnya di usia 25 tahun masyarakat Korea Selatan sudah bingung menikah, maka saat ini usia 35 tahun pun menjadi usia normal untuk menikah. Jadi bisa dibayangkan jika anaknya kuliah umur 18 tahun, orang tuanya sudah berusia 53 tahun yang artinya sudah mendekati waktu pensiun atau justru sudah tidak bekerja. Apakah masih bisa membiayai anaknya hingga lulus? Komen di bawah. Tidak hanya itu saja, kondisi ini juga diperparah dengan resesi seks yang terjadi di Korea Selatan karena anak mudanya lebih senang hidup independen dan melakukan segala sesuatu yang membuat dirinya sendiri bahagia tanpa ada orang lain. Angka pernikahan di Korea Selatan diketahui mengalami penurunan hingga 35% dalam waktu 10 tahun terakhir. Meskipun Cina dikenal dengan jumlah penduduknya yang mencapai 1 miliar, tapi negara ini juga tidak terlepas dari masalah depopulasi.
Pemerintahan Xi Jinping kembali mengeluarkan jurus terbaru untuk menggenjot pertambahan penduduk di negeri tirai bambu. Biro Statistik Nasional Cina melaporkan bahwa populasi turun menjadi 1,412 miliar tahun lalu dari 1,413 miliar pada 2021. Dilansir dari CNBC, kebijakan pemerintah yang membatasi warganya untuk melahirkan, serta kemajuan teknologi yang bisa mengakali jenis kelamin kehamilan membuat anak laki-laki kini lebih banyak ketimbang anak perempuan. Ketidakseimbangan ini mempengaruhi keberlangsungan keturunan Tiongkok di masa mendatang. Meski hal ini sudah menjadi kekhawatiran beberapa orang, namun kebijakan satu anak yang sudah berjalan sejak tahun 1980 masih belum mengalami modifikasi yang bisa meminimalisir dampak ketidakseimbangan jenis kelamin. Cina tengah menghadapi krisis populasi karena lebih banyak wanita yang memilih untuk fokus pada karir dan tujuan pribadi mereka daripada memulai sebuah keluarga. Selain itu, meningkatnya biaya hidup juga menjauhkan lebih banyak orang dari keinginan untuk memperluas keluarga mereka. Pada tahun 2020, data statistik menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan menyumbang hampir 42% dari pendaftaran gelar doktor, dan jumlah perempuan yang mendaftar untuk gelar master jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Karena lebih banyak wanita memperoleh kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dan naik pangkat di tempat kerja, mereka berharap suami mereka berpenghasilan lebih dari mereka. Kalian pasti tidak asing dengan negara Yunani, negerinya para dewa. Negara ini mengalami penurunan yang stabil sejak 2010 yang diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2050. Menurut sensus yang dilakukan oleh Kantor Statistik Nasional Elstat yang diterbitkan tahun 2022, populasi penduduk Yunani turun 3,5% sejak 2011. Dari 10.815.197 jiwa menjadi 10.432.481 penduduk. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan tingkat kelahiran selama krisis keuangan tahun 2010 hingga 2018. Otoritas pendidikan tinggi mengatakan sekitar 450.000 orang Yunani berusia di bawah 40 tahun pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan impiannya selama masa kemerosotan ekonomi, yang menyebabkan pengangguran di kalangan orang dewasa melonjak. Orang Yunani juga dianggap cerdas sehingga banyak perusahaan asing yang menawari mereka untuk kerja di negara lain. Untuk mengatasi penurunan ini, satu pulau di Yunani menawarkan insentif untuk mendorong pendatang baru. Antikythera adalah sebuah pulau di selatan daratan Yunani dan barat laut Kreta. Gereja Ortodoks Yunani di pulau itu telah memperkenalkan rencana untuk membayar keluarga yang pindah ke sana. Penduduk baru akan menerima rumah dan sebidang tanah dan akan dibayar 500 euro atau sekitar 8,1 juta rupiah setiap bulannya selama 3 tahun pertama mereka tinggal di sana. Pulau ini menjanjikan kehidupan pedesaan yang damai dengan pantai yang indah dan iklim Yunani yang indah. Kalian tertarik ke sana? Nah, negara kelima ada negara kita sendiri nih, Indonesia. Menurut data World Population Prospect, pada tahun 1990, rata-rata jumlah kelahiran Indonesia masih di level 3,10. Artinya, setiap satu orang perempuan rata-rata melahirkan 3 anak sepanjang masa reproduksinya. Selanjutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan adanya kekhawatiran potensi penurunan jumlah penduduk Indonesia, khususnya di usia muda. Secara kumulatif, angka kelahiran Indonesia sudah berkurang 30,64% selama periode 1990 hingga 2022. Proporsi penduduk usia 0 hingga 14 tahun turun dari 24,56% pada 2020 menjadi 19,61% pada 2045. Sementara penduduk usia 65 tahun ke atas naik 6,16% menjadi 14,61% pada 2045. Hal ini menurut prediksi dari Suharso selaku Kepala Bappenas Indonesia. Penurunan ini dikarenakan rata-rata usia perempuan yang menikah di tahun 2021 berusia 23 tahun. Sementara sekitar 5-10 tahun lalu rata-rata usia perempuan menikah di angka 20 atau 21 tahun. Hal ini tentu mengalami pergeseran. Adanya keengganan bagi wanita untuk menikah di usia 20 hingga 22 tahun karena wanita Indonesia mematok tinggi standar pria idaman mereka, mulai dari segi finansial hingga seperti aktor Hollywood dan juga artis K-pop. Bahkan beberapa budaya yang mengharuskan laki-laki membayar nominal uang yang cukup tinggi hingga miliaran rupiah kepada pihak perempuan atau sebaliknya juga menjadi batasan mereka untuk menikah jika tidak bisa memenuhi angka tersebut. Kalau menurut kalian, hal ini wajar nggak ya? Komen di bawah.
Nah, itu dia 5 negara yang terancam punah karena krisis populasi yang kian memburuk. Menurut kalian ini sebuah keuntungan atau kerugian bagi negaranya ya? Jangan lupa komen di bawah.